Apa perlu kami kembali menempati padepokan leluhur kami di Pegunungan Kendeng? Saya akan bahagia kalau Halimun Petak dikuasai kembali oleh pendekar-pendekar Halimun Petak yang sejati. Kami pun sudah cukup lama merindukan tempat muasal kami. Bisa kami kuasai kembali seperti dulu, Gusti Prabu. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel Kalagondang 76. Awal episode dikisahkan dengan Prabu Angling Darma yang pada saat itu telah mengalahkan Nila Saroya di Halimun Petak. Kini sang Prabu menginformasikan kepada para petinggi Halimun Petak itu untuk menempati lagi perguruannya, karena Nila Saroya sudah tidak berada di sana lagi. Kakang tidak khawatir kalau sewaktu-waktu Nila Saroya kembali untuk mengambil haknya. Kita pertahankan sampai mati sekalipun. Kalau kita semua mati, maka sesungguhnya perguruan Halimun Petak akan sirna dari jagat persilatan di bumi Jawa. Keesokan harinya, mereka pun turun dari Bukit Pegunungan Kendeng dan telah tiba di Halimun Petak. Setibanya di perguruan, mereka pun melihat dua sosok orang asing menempati perguruan tersebut yang tak lain adalah Aji Santa dan Nyai Sintawati, yang pada episode sebelumnya telah menghabisi Darpasura di tempat itu. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman di antara mereka, sehingga terjadilah pertempuran antara Nyai Sintawati dengan salah satu petinggi Halimun Petak itu. Mereka akhirnya menjelaskan kepada Dewi Sintawati tentang siapa mereka sebenarnya, dan memberitahukannya atas kekalahan Nila Saroya yang telah dihajar Prabu Angling Darma di padepokan itu beberapa waktu yang lalu. Maafkan kami yang kurang awas ini, Nyai. Ternyata kami sedang berhadapan dengan istri orang yang sangat kami kagumi. Sungguh, kami tidak menaruh dendam kepada Empu Mahasura, meskipun guru kami berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Nila Saroya yang telah menghilang dari perguruannya kini ternyata ia sudah mulai sembuh. Setelah diobati dan dirawat oleh Durgandini pendekar tua aliran sesat, yang waktu itu berhasil menyelamatkan Saroya dari serangan Prabu Angling Darma. Dan di sana ia kembali memulihkan ajian Dasendria dan semua jurus-jurusnya. Durgandini pun menceritakan tentang ajaran ilmu Dasendria tersebut, bahwa yang pertama kali menciptakan ilmu itu adalah mendiang Pangeran Suryapati. Yang tak lain ia adalah mantan kekasih Durgandini dan juga ayahanda Empu Mahasura Guru Angling Darma. Pangeran Suryapati tergila-gila oleh kecantikanku, dan dia mau memberikan seluruh ilmu ciptaannya kepadaku. Sampai akhirnya dia memergoki perselingkuhanku dengan Danta-Danti dan mengusirku dari padepokan Sugalo. Kutu anjing. Kalau Kakang letih, kita istirahat saja dulu. Sementara itu, Suliwa dan Galuh Parwati yang kala itu bertujuan mencari Nila Saroya di perguruan Halimun Petak. Kini mereka pun telah sampai di desa terakhir sebelum sampai ke perguruan Halimun Petak di Pegunungan Kendeng. Ketika hendak ingin singgah dan makan di sebuah warung, mereka pun bertemu dengan pria mitra di sana. Dan sempat terjadi pertarungan akibat kesalahpahaman mereka dengan pria mitra atas perbincangan Suliwa yang menyangkut Halimun Petak dan Nila Saroya. Apa tujuan kalian ke perguruan Halimun Petak? Itu bukan urusanmu. Sabar lu, mungkin dia bisa menunjukkan kita jalan ke Halimun Petak. Nyawamu selamat kalau kamu mau mengantarkan kami ke perguruan Halimun Petak. Siapa namamu? Pria mitra. Setelah itu, pria mitra pun memberi petunjuk jalan dan mereka bertiga akhirnya bersama-sama menuju perguruan Halimun Petak. Di pagi itu, di padepokan Halimun Petak aktivitas seperti biasa para murid sedang berlatih ilmu silat. Kuda-kudanya agak rendah sedikit. Dan akhirnya kini mereka bertiga telah tiba di perguruan tersebut. Seketika itu mereka pun langsung dihadang oleh murid-murid padepokan. Galuh Parwati pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Galuh yang tidak sabar itu akhirnya langsung masuk dengan paksa ke perguruan. Dan ia pun berhadapan langsung dengan Eyang Yatindra yang menjadi pemimpin padepokan Halimun Petak. Setelah sedikit berseteru dan berbincang-bincang akhirnya Eyang Yatindra pun memberitahu tentang kitab pusaka yang sedang dicarinya sudah kembali di tangan Nyai Sintawati. Dan juga menceritakan bahwa Prabu Angling Darma telah melibas Nila Saroya tempo lalu. Biung masih hidup. Biung masih hidup. Galuh yang mendengar penuturan atas biungnya yang telah kembali merebut kitab pusaka tersebut. Ia pun sangat senang mendengar kabar itu bahwa biungnya Nyai Sintawati masih hidup yang selama ini sedang dicarinya. Mereka meninggalkan tempat ini, begitu kami ceritakan semua kejadian yang menimpa kami. Mereka? Iya, temannya seorang lelaki bernama Aji Santa.
Apa Tuan menemukan seorang gadis waktu datang ke tempat ini? Gadis? Tidak ada. Seperti yang saya ceritakan tadi, hanya ada Dewi Sintawati dan Tuan Aji Santa. Scene berganti di perguruan Sugalo, ketika itu Nyai Sintawati bersama Aji Santa telah sampai di padepokannya. Dewi Sintawati pun mencoba memulihkan perguruannya dan menempati kembali padepokan itu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari kejauhan yang ternyata adalah Durgandini, mantan kekasih Eyang Suryapati. Oh, itu anak Pangeran Suryapati rupanya. Dia yang menyebabkan Kakang Suryapati batal memberikan kitab pusaka Dasendria itu kepadaku. Aku ingin menjajal apa dia menguasai ilmu itu. Durgandini yang mengingat pernah diusir dari perguruan Sugalo oleh Pangeran Suryapati di masa itu, dendam amarah masih menggelayuti dirinya. Atas perasaan menerima nasib yang sama dengan Nila Saroya, mereka pun lantas muncul semangat baru untuk balas dendam kepada semua keluarga padepokan Mahasura serta Prabu Anglingdarma. Hingga akhirnya Durgandini di saat itu juga langsung menyerang Nyai Sintawati dengan penuh membabi buta dan sangat bernafsu untuk membunuh Dewi Sintawati. Lumayan juga ilmu Dasendria yang kamu kuasai, Sinta. Tapi masih jauh sekali dari yang diajarkan oleh bopomu Pangeran Suryapati. Aku yang lebih pantas menguasai perguruan ini. Kamu pasti Durgandini. Aji Santa yang mencoba membantu untuk melawan pun tersungkur menerima serangan Durgandini, begitu juga Dewi Sintawati. Ketika Durgandini menguasai pertarungan itu, dengan secara tiba-tiba datanglah pendekar bertopeng menyelamatkan mereka berdua. Dengan kesaktian ajian pamungkas pendekar bertopeng itu, Durgandini pun langsung terlihat kewalahan menghadapinya. Durgandini yang dihajar bertubi-tubi oleh pendekar bertopeng itu pun akhirnya menyerah untuk tidak melanjutkan pertarungannya. Dan seketika itu ia memilih untuk kabur daripada harus mati konyol di sana. Begitu juga pendekar bertopeng itu lantas langsung pergi menghilang setelah menyelamatkan mereka berdua. Belum sempat mengucapkan terima kasih atas pertolongannya, Aji Santa dan Nyai Sintawati pun nampak bingung dan bertanya-tanya siapakah gerangan pendekar bertopeng itu. Seusai menyelamatkan Nyai Sintawati dari serangan Durgandini, pendekar bertopeng itu langsung merenung serta membuka topengnya. Dan ternyata dia adalah Empu Mahasura, suami Dewi Sintawati. Mahasura pun merasa sangat sedih di saat itu juga, merenungi semua kesalahannya selama ini. Mengingat kembali istri dan juga anaknya Galuh Parwati yang telah lama tidak ia jumpai. Rupanya Nyai Dewi sudah punya pendamping lain. Kalau tahu betapa sakitnya orang cemburu, mungkin aku tidak pernah berani main-main dengan Nila Saroya. Tentunya kamu sangat mendendam kepadaku, Sintawati. Sebagai perempuan, Daneswara sangat tahu tentang kelemahan lelaki, bahwa kebanyakan di antara kita langsung akan takluk kalau mendapat pujian dari seorang wanita. Di sisi lain, di Kalinggapura sedang membahas kemelut yang terjadi di sana bersama Prabu Anglingdarma yang turut membantu di kerajaan itu. Adipati Prabakara di saat itu juga mengakui ke Sang Raja Darmasunu bahwa dirinya pernah menggenjot selirnya Dewi Daneswara. Karena Prabakara telah dipelet oleh kerlingan mata Daneswara yang sangat tajam dan menggoda. Seketika itu Raja Darmasunu pun sangat murka mendengar perselingkuhan itu. Dan langsung mengutus untuk segera menangkap Dewi Daneswara serta kakaknya Giriwara yang telah mengacau sebagai Mahamentri di Kalinggapura. Ampun Gusti, mata wanita itu menghancurkan semua tata krama dan kesopanan yang hamba miliki, Gusti. Mata itu menyihir nafsu hamba, menggelegak, dan menutupi semua pikiran sehat hamba. Hamba menyesal. Saya menduga semua itu adalah tekanan kakaknya, Giriwara. Tangkap
Giriwara dan Daneswara. Hukum mereka seberat-beratnya. Sementara itu, Giriwara dan Daneswara kini ternyata sedang berada di Pakuan Gandharu Camp. Mereka sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Dan di saat itu orang tua Giriwara dan Daneswara pun tidak ingin terlibat dalam permasalahan mereka di Kalinggapura. Dewi Daneswara pun seakan juga sudah tidak mau lagi mengikuti perintah kakaknya Giriwara itu. Tidak usah bawa aku lagi, Kakang. Dan jangan sebut-sebut kami lagi. Baik, aku akan bergerak sendiri. Aku tidak perlu bantuan kalian. Hingga pada akhirnya Giriwara pun bertekad sendiri untuk merebut kembali tahta di Kalinggapura. Dengan rencana barunya Giriwara akan menyewa pendekar-pendekar sakti di dengkot persilatan di tanah Jawa. Setelahnya Giriwara pun kini telah menemui para pendekar-pendekar sakti itu. Ia adalah Citra Genjik bersama kawan-kawannya. Lalu Giriwara pun menerangkan rencananya dan juga menjelaskan tentang keberadaan Raja Malwapati yaitu Prabu Angling Dharma yang turut membantu di sana. Angling Dharma yang dianggap Giriwara sangat berbahaya untuk dihadapi. Maka dari itu ia akan mengerahkan para pendekar itu untuk menambah pasukan yang lebih sakti lagi dari dunia persilatan. Dia dibantu oleh Prabu Angling Dharma. Angling Dharma, orang yang pernah bertarung melawan kita, memperebutkan Sliwa. Ternyata dia. Saat yang baik untuk membalas kekalahan kita dulu, Genjik. Bagaimana, Ki? Apa imbalan yang Tuan berikan kepada kami? Tergantung. Apa yang tuan-tuan minta? Kekuasaan atau harta benda?